Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Jungkal untuk pertama kalinya setelah dihajar Juventus 1-3. Jual beli serangan sudah langsung tersaji sejak pada laga dimulai. Juventus sempat melepas tembakan lewat Paulo Dybala, kemudian Milan membalasnya melalui Rafael Leao. Juventus juga mendapatkan peluang emas, yakni di menit ke-16. Federico Chiesa melengkan tendangan voli. Chiesa baru bisa mencetak gol kedua 2 menit berselang. Dia mempraktekkan kerjasama umpan 1-2 yang apik dengan Dybala sebelum melepaskan tembakan ke gawang Milan. Skor 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Milan kian kencang melancarkan serangan. Pada menit ke-27, Rossoneri menerima umpan terobosan Jens Hauge. Sayangnya upaya ini belum bisa menjadi gol karena kiper Juventus dapat menghalaunya. Milan akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-41 melalui skema serangan balik. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Namun euforia Milan tidak berlangsung lama, sebab menit 64 Chiesa mencetak gol keduanya di laga itu yang membuat Juventus memimpin 2-1. McKennie sukses memaksimalkan umpan Kulusevski yang membuat Juventus memimpin 3-1 yang sekaligus menyudahi perlawanan Milan. Dengan demikian tuan rumah harus rela menelan kekalahan pertamanya di kompetisi domestik. Meski demikian Milan tetap memimpin klasemen Serie A. Mereka tertolong kekalahan 1-2 yang ditelan Inter Milan saat menyambangi Sampdoria. Bek milik Strasbourg, Mohamed Simakan mengunggah sebuah foto dengan caption loading yang kemungkinan mengisyaratkan proses kepindahannya ke AC Milan kini tengah berlangsung. Sejak beberapa waktu yang lalu AC Milan disebutkan tengah berusaha mendatangkan bek tengah baru, sebab ada 2 pemain yang saat ini tak masuk dalam rencana Stefano Pioli. Mereka adalah Matteo Musacchio dan Leo Duarte. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri seperti Ozan Kabak, Nikola Milankovic, hingga Stefan Savic. Namun belakangan Milan disebut makin dekat dengan bek Strasbourg Mohamed Simakan. Rossoneri bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain asal Prancis tersebut. Milan juga disebut telah melepas penawaran kepada Strasbourg. Kini kedua klub tengah bernegosiasi untuk menemukan titik tengah soal biaya transfer Simakan. Di saat AC Milan dan Strasbourg masih bernegosiasi, Mohamed Simakan mengunggah sebuah foto yang tampaknya bisa membuat fans Rossoneri tersenyum. Ia seakan memberikan kode bahwa transfernya ke San Siro akan rampung tak lama lagi. Simakan mengunggah foto dirinya tengah tertunduk, namun ia memberikan caption pendek, loading. Namun setelah itu ada isyarat lain yang mengisyaratkan bahwa transfer Mohamed Simakan dari Strasbourg ke AC Milan akan segera terrealisasi dalam waktu dekat ini. Isyarat itu datang dari tukang cukur langganannya, pemain 20 tahun tersebut. Fausto Pari, agen dari Mattia Zaccagni, merasa pesimis AC Milan maupun klub manapun yang meminati kliennya akan bisa memboyong sang gelandang dari Hellas Verona pada bursa transfer musim dingin 2021 ini. Sebelumnya ada kabar bahwa Milan tengah memburu gelandang sarang anyar, sebab mereka kini terancam kehilangan Hakan Çalhanoğlu. AC Milan juga kemungkinan bakal ditinggalkan Brahim Diaz musim depan, sebab Real Madrid hanya bersedia meminjamkannya selama semusim saja di Italia. Milan akhirnya disebut tertarik untuk memakai servis Zaccagni pada musim depan. Bahkan Rossoneri dikabarkan sudah melepas penawaran awal sebesar 12 juta euro pada Verona.
Kabar adanya ketertarikan AC Milan pada Mattia Zaccagni itu kemudian direspon oleh agen sang gelandang, Fausto Pari. Dalam wawancaranya dengan Radio Kiss Kiss, ia mengakui bahwa pemain 25 tahun tersebut memang diminati oleh sejumlah klub besar. Meski demikian, ia tak menyebut nama Milan. Pari justru menyebut nama Napoli. Ia tampil dengan sangat baik dan ada beberapa klub besar yang tertarik termasuk Napoli, katanya via Football Italia. Anda harus bertanya kepada Verona dan saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan kemana ia bisa pergi. Tapi saya ragu Hellas akan membiarkannya pergi sebelum akhir musim, pungkasnya. Celtic dikabarkan telah mematok harga yang sangat tinggi untuk striker Odsonne Edouard setelah AC Milan terus dikaitkan dengan bintang mereka. Tuttosport menyatakan bahwa manajemen Rossoneri akan berupaya memperkuat posisi penyerang tengah mereka pada bursa transfer Januari ini. Dan ada dua nama yang saat ini memuncaki daftar target, Paolo Maldini dan Ricky Massara, dengan Edouard menjadi salah satunya. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Milan ingin mengamankan transaksi serupa dengan saat mereka merekrut Jens Peter Hauge musim panas lalu untuk mengamankan mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut, mengingat ia berhasil bersinar dalam pertandingan Liga Eropa di San Siro beberapa waktu yang lalu. Namun Celtic tampaknya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mengingat striker 22 tahun tersebut telah membukukan 10 gol dalam 21 pertandingan selama paruh pertama musim ini dan menjadi salah satu pemain paling bersinar di musim sulit klub. Raksasa Skotlandia tidak ingin menurunkan permintaan harga 35 juta euro atau setara 560 miliar yang mereka patok. Tak hanya itu, namun Daily Record menyebutkan bahwa pemain internasional Prancis tersebut bakal diizinkan hengkang sebelum tahun 2022, namun tidak pada Januari ini. Dengan situasi tersebut, tampaknya bakal sulit bagi Milan berikut klub-klub Eropa lainnya untuk mampu membajak Edouard dari Celtic pada bursa transfer musim dingin ini. Inter Milan dan AC Milan, namun ia menyebut Rossoneri sebagai favorit untuk jadi juaranya. Pada musim ini menjadi musim yang menarik sebab AC Milan akhirnya bisa bangkit setelah terpuruk selama hampir satu dekade. Mereka tak pernah tersentuh kekalahan dalam 15 laga musim ini di Serie A. Banyak yang akhirnya memprediksi Milan akan meraih Scudetto pada musim ini. Bangkitnya Milan membuat perburuan Scudetto tak terasa hambar lagi setelah dalam 9 tahun berakhir selalu dikuasai oleh Juventus. Bianconeri sendiri meski mengalami penurunan performa tetap dianggap sebagai calon juara. Demikian juga dengan Inter, performa Nerazzurri musim ini tampak lebih solid dibanding pada musim lalu. Alberto Zaccheroni merupakan salah satu sosok pelatih senior di pentas Serie A. Ia pernah melatih Venezia, Bologna, Udinese, dan Lazio. Ia juga pernah melatih AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Pelatih berusia 67 tahun itu kemudian ditanya terkait perburuan Scudetto pada musim ini. Zaccheroni ditanya siapa saja tim yang berpeluang jadi juara pada musim ini. Menurutnya ada 3 tim saja, yaitu Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Namun tim yang paling ia favoritkan adalah Rossoneri.